Halo semuanya, selamat datang kembali di ulasan mendalam kita. Nah, kali ini kita bakal ngelakuin sebuah perjalanan yang sedikit berbeda nih. Sesuatu yang sangat hangat, sinematik, dan pastinya penuh nostalgia. Coba deh kamu bayangin sebentar, sebuah masa di mana alunan melodi itu nggak datang dari layar HP di genggaman kamu, tapi mengalun syahdu dari sebuah corong radio kayu tua di sudut ruang tamu nemenin suasana sore di berbagai pelosok Nusantara. Hari ini, kita bakal membedah warisan magis dari seorang maestro sejati. Sosok yang suaranya literally udah jadi detak jantung kebudayaan Jawa, The Legacy of Waljina, Sang Ratu Keroncong Jawa. Yuk kita mulai ulasannya. Buat kamu generasi muda yang mungkin sehari-harinya lebih sering dengerin lagu-lagu trending di platform streaming, aku punya satu pertanyaan sederhana nih. Pernah nggak sih kamu dengar lagu klasik yang judulnya Walang Kekek? Kalaupun kamu merasa, wah kayaknya belum pernah denger deh judulnya, aku berani taruhan kamu pasti pernah sekilas dengar nada khasnya entah di mana. Mungkin pas lagi datang ke acara pernikahan tradisional, hajatan keluarga, atau dari radio tua kakek nenek kamu di kampung halaman. Asal kamu tahu ya, ini tuh bukan sekedar lagu biasa, tapi sebuah fenomena budaya yang dipopulerkan sama satu nama legendaris, yaitu Ibu Waljina. Coba kita bandingin sebentar. Di era modern kayak sekarang, kita tuh udah dimanjain banget sama raksasa digital semacam TikTok, Spotify, atau YouTube. Algoritma nyuapin kita musik baru hampir setiap detik. Tapi mari kita putar waktu jauh ke belakang, ke era klasik. Jauh sebelum internet itu ada, sebelum kata viral diukur dari jumlah views atau likes, suara Ibu Waljina ini udah mendominasi seluruh penjuru Nusantara loh. Dan itu murni cuma lewat gelombang radio tradisional dan saluran TVRI masa itu. Bayangin aja betapa kuatnya karakter suara seseorang sampai bisa nyatuin selera musik jutaan orang dari berbagai daerah, nembus batas ruang dan waktu tanpa bantuan tren media sosial sama sekali. Benar-benar luar biasa kan? Jejak sang maestro ini bermula pada tahun 1945 di Surakarta, sebuah kota yang memang kental banget sama denyut nadi budaya Jawa. Beliau lahir, tumbuh, dan ibaratnya langsung bernapas di dalam lingkungan seni. Karirnya melesat dengan luar biasa yang ngebawa kita ke masa keemasannya di era 60-an sampai 70-an, di mana itu jadi puncak popularitas beliau. Di titik inilah namanya meroket lewat genre langgam Jawa dan keroncong sampai akhirnya jadi ikon nasional. Dan sekarang beliau adalah seorang legenda hidup yang udah menginjak usia 80 tahun. Sebuah perjalanan panjang yang merekam jejak sejarah musik tradisional Indonesia. Tapi ada satu hal yang sangat menarik dan jujur aja cukup bikin merinding kalau kita pikir-pikir lagi, yaitu soal konteks sosial di baliknya. Di masa awal kehidupan beliau, mutusin buat jadi seorang penyanyi perempuan, apalagi pesinden atau penyanyi keroncong, itu bukan jalan yang mulus teman-teman. Stigma masyarakat dan batasan sosial saat itu tuh berat banget. Tapi ya, bakat murni dan karakter suara Ibu Waljina muda emang terlalu besar buat dibendung sama batasan zaman. Beliau berhasil nerobos tembok-tembok sosial itu dan ngebuktiin kalau seorang perempuan bisa berdiri tegak, berkarya, bahkan jadi ikon budaya daerah yang posisinya nggak tergantikan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama dari ulasan ini. Filosofi magis Walang Kekek yang merupakan mahakarya terbesarnya. Nah, lagu Walang Kekek ini bisa meledak di era 60 dan 70-an itu karena racikannya emang bener-bener sempurna. Kalau dari segi irama, lagu ini nawarin alunan Javanese yang ringan, santai, dan gampang banget nempel di kepada siapa aja yang dengerin. Tapi jangan sampai tertipu sama kesederhanaan nadanya ya, karena di balik irama yang catchy itu, ada kritik sosial yang tajam banget, tapi dibungkus manis pakai humor khas Jawa. Nah ini nih, filosofi klasik masyarakat Jawa. Nyampein pesan kehidupan atau moral yang berat, tapi disampaiinnya lewat candaan dan kesederhanaan yang elegan. Kesempurnaan elemen-elemen inilah yang bikin karya ini abadi. Terus kenapa sih beliau sampai pantas dijuluki Ratu Keroncong Jawa? Rahasianya ada di sini. Beliau itu nggak sekedar ngeluarin suara yang merdu, tapi beliau sangat piawai dalam nyampein rasa dan cerita di setiap lagunya. Di setiap tarikan napasnya, di setiap cengkok vokalnya yang lembut, itu kerasa kayak ada seseorang yang lagi ngajak kita ngobrol, bercerita langsung tepat di telinga kita. Ada kedekatan emosional yang intens banget. Teknik nyanyi mungkin bisa dipelajari sama siapa aja, tapi kemampuan buat mentransfer rasa dan ketulusan emosional kayak gini, nah itulah yang ngebedain penyanyi biasa sama seorang ratu sejati. Dampak dari majisnya suara itu bener-bener masif loh. Di tengah gempuran tren musik pop barat yang masuk ke Indonesia waktu itu, Ibu Waljina ini ibaratnya berdiri kokoh sebagai benteng yang mempertahankan budaya lokal. Beliau ngebuktiin ke publik kalau musik tradisional itu keren, punya kelas, dan gak kalah saing.
Keberhasilan ini otomatis langsung menginspirasi lahirnya musisi-musisi campur sari hebat di generasi setelahnya. Beliau membuka jalan, menjembatani musik tradisional biar bisa nyambung sama telinga modern. Karya beliau sukses bertahan, jadi bukti nyata kalau budaya daerah itu selalu punya tempat istimewa di identitas musik kita. Lanjut ke bagian kedua, dedikasi maestro di usia senja. Mari kita lihat gimana kehidupan beliau saat ini. Di usia yang udah menginjak 80 tahun ini, dan setelah sempat melewati masa pemulihan kesehatan di Solo, semangat sang maestro sama sekali nggak redup. Walaupun mungkin udah nggak seaktif dulu loncat dari satu panggung komersial ke panggung komersial lainnya, beliau sekarang ngabdiin hari-harinya di Galeri Walang Kekek miliknya. Fokusnya dua, pelestarian batik dan musik roncong. Jadi hidupnya itu benar-benar didedikasikan total buat kebudayaan Jawa. Ini tuh udah bukan lagi soal ngejar kekayaan atau popularitas teman-teman. Ini adalah murni sebuah pengabdian seumur hidup dari seorang legenda, cuma buat ngerawat akar budaya tanah kelahirannya. Gak heran kalau industri musik terus kasih beliau penghargaan Lifetime Achievement. Penghormatan demi penghormatan terus ngalir dari berbagai institusi sebagai bentuk pengakuan nyata atas dedikasinya selama ini. Sejarah hidupnya tuh terlalu berharga dan sinematik. Sampai-sampai kisah perjalanan sang maestro ini direncanakan buat diangkat ke layar lebar loh. Ini jadi bukti sahih kalau cerita kehidupan seorang Waljinah adalah harta karun nasional yang harus diabadikan supaya nggak hilang gitu aja ke bawah angin sejarah. Terus di mana warisan abadi ini masih bernapas sekarang? Jawabannya di mana-mana. Kita masih bisa dengerin lagunya mengalun indah di setiap hajatan pernikahan Jawa, jadi nyawa di berbagai acara budaya, dan setia nemenin pendengar di radio-radio tradisional. Tapi yang paling bikin bangga adalah generasi masa kini ternyata mulai kembali mencari identitas budaya daerah mereka. Lagu-lagu klasik ini sekarang sering banget viral, di-remix, dan hidup lagi di FYP atau feed media sosial kita. Anak-anak muda ngebuktiin kalau melodi tradisional Nusantara itu nggak pernah benar-benar mati. Legenda sejati bukan hanya terkenal di masanya, tapi tetap dikenang lintas generasi. Pertanyaannya sekarang, dengan dokumen ulasan ini, apa takeaway terbesar buat kita, buat kreator konten atau pendengar muda? Takeaway-nya adalah jangan biarkan musik ini berhenti di generasi mereka. Tugas kita sekarang bukan cuma sekedar dengerin, tapi menceritakan ulang kisah mereka lewat platform modern kayak YouTube atau TikTok. Supaya warisan magis ini nggak hilang ditelan zaman dan bisa terus jadi kebanggaan buat Nusantara. Dan sebagai penutup, kalau kamu punya lagu Jawa favorit dari Waljinah, tulis di kolom komentar ya. Yuk kita jadiin kolom komentar di bawah sebagai ruang nostalgia buat mengapresiasi kekayaan budaya kita. Boleh banget loh bagiin kenangan kamu. Mungkin pas lagi dengerin lagu ini bareng keluarga di kampung halaman. Setuju banget kan kalau pelestarian budaya itu penting? Dan itu ulasan mendalam kita buat dokumen Maestro Waljinah hari ini. Sampai ketemu di ulasan mendalam berikutnya dan teruslah bangga merawat budaya kita.